Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bagaimana kabar hari ini? Kiranya kita semua diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga kita pada hari ini. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita dengan berteduh sejenak. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari KK 573, bait yang pertama dan yang kedua. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Engkau, biarlah Tuhan saja yang boleh memimpin dan memberkati kami, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau ajarkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Bacaan kita dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Bacaan yang mungkin sering kita membaca dan mendengarkan kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur.
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapat adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang tidak menunjukkan belas kasihan, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jawab Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Sampai di sini pembacaan Injil Lukas yang kita baca dan kita renungkan hari ini. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam rangkaian 25 hari Natal yang diadakan oleh panitia, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dengan mengambil tema, jadilah tetangga yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika saya merenungkan sudah beberapa tahun di Jakarta, lalu di Bogor, rasa-rasanya tidak sebanding dengan ketika saya berada di desa, itu mengenal tetangga. Waktu saya tinggal di Jakarta, di Cempaka Putih itu rasanya hanya beberapa orang saja yang saya kenal. Yang terutama Pak RT, biasanya Pak RT, Pak RW, lalu sebelah kanan dan sebelah kiri saya kenal karena beberapa kali kami ketemu. Lalu kami pindah di Bogor, sama saja. Rasanya sedikit sekali ketika kami bertetangga, itu mengenal. Bahkan ada beberapa orang yang namanya kadang-kadang kita lupa, mungkin karena jarang bertemu. Tetapi ketika kita di desa, saya di desa itu kalau dihitung itu jauh lebih banyak meskipun jumlah penduduknya sedikit. Kira-kira kalau jangkauan kita dari rumah saya kurang lebih 50, 100, 200 rumah ke kanan dan ke kiri itu hampir dipastikan saya kenal orangnya, namanya. Dan ketika orang jauh-jauh datang dari kota biasanya itu tanya rumah Pak A misalnya, itu kita bisa tahu. Bahkan cat rumahnya pun, bentuk rumahnya pun kita tahu. Oh Pak, silakan, Bapak jalan lurus, lalu ada gang kedua, Bapak belok kanan, lalu di sebelah kiri ada gapura warna catnya kuning. Nah, itulah rumahnya. Sampai di situ komunikasi ketika kita berada di desa dan hidup bertetangga itu sangat berarti. Tapi bagaimana ketika kita berada di sebuah kota yang memang seolah-olah kita tidak kenal karena curiga, atau bahkan kita hanya sekedar kenal namanya, tapi ya begitu saja, say hello, Bapak selamat pagi, selamat siang. Berapa banyak tetangga yang kita kenal, Bapak Ibu, dari rumah kita, sebelah kanan kiri kita, dari depan ke belakang, kira-kira ada 100 sampai 50 dari rumah kita ke kanan dan 50 dari rumah kita ke kiri kita kenal? Atau hanya sekedar tahu, karena kita satu RT misalnya, kan biasanya ada kegiatan-kegiatan satu RT. Bapak Ibu, bersyukurlah ketika kita masih bisa mengenal tetangga sebelah kanan kita dan tetangga sebelah kiri kita. Ada banyak orang yang menutup diri oleh karena curiga ketika tetangga datang. Wah, jangan-jangan ini ada hal-hal lain yang mungkin kita bisa curiga. Tapi marilah kita sebaliknya, bagaimana cara kita menjadi tetangga yang baik bagi tetangga kita, entah itu tetangga sebelah kanan kita atau tetangga sebelah kiri kita. Paling tidak kita bisa menyapa dengan ramah orang-orang di sekitar kita.
Selamat pagi Pak, dengan kita meluangkan waktu 5 sampai 10 menit untuk bercakap-cakap, untuk berbincang-bincang. Tidak terlalu serius, tetapi kita mencoba untuk menjadi akrab dengan tetangga kita. Bacaan kita hari ini, tentunya kita bisa ada beberapa pokok yang kita bisa ambil ketika orang yang terkena musibah. Tentunya Yesus ada memberikan ilustrasi bagaimana jika ada orang yang bertanya, siapakah sesamaku manusia? Ketika diberi contoh oleh Tuhan Yesus, siapakah sesamaku manusia? Yaitu orang yang peduli, orang meskipun tidak kenal, dia merawat orang yang terluka, bahkan memberikan uang kepada penginapan, orang yang punya penginapan, untuk biar orang yang terluka itu bisa dirawat dan bisa kembali pulih. Satu pokok, yaitu ketika kita peduli dengan orang lain, bukan kita mengharapkan orang lain peduli dengan kita, tetapi kita peduli dengan tetangga kita, sebelah kanan kita, sebelah kiri kita. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ketemu dengan tetangga itu kalau ada, biasanya itu kalau ada hajatan, kalau di tetangga kanan kiri itu kalau ada hajatan, baru kita ketemu. Dan itu pun kita hanya menemui tuan rumah. Kita tidak kenal dengan sebelah kanan kita, sebelah kiri kita. Dan bukankah lebih baik, lebih akrab ketika kita bisa menyapa orang lain? Entah orang lain curiga dengan kita atau tidak, yang pasti kita bisa menyapa dan menjadi akrab dengan mereka. Dengan bertanya sesuatu yang mungkin Bapak Ibu lebih pandai untuk menjadi akrab dengan tetangga. Tetapi itulah yang diharapkan ketika kita peduli dengan sesama kita. Ketika Yesus memberikan contoh, siapakah sesamaku manusia? Dan Yesus mengatakan, perbuatlah itu demikian. Kita yang harus aktif menjadi tetangga bagi kanan kiri, sehingga kita juga berarti bagi orang lain, bagi tetangga kita. Tidak hanya dalam keadaan suka dan duka saja kita bertemu, tetapi kita harus bisa saling menyapa. Biarkanlah orang lain itu melihat kita, keramahan kita, oleh karena Kristus mengasihi kita. Itulah sesama kita, bukan hanya saja tetangga kanan kiri kita. Mungkin orang lewat yang memerlukan bantuan, itu pun hendaknya kita memberi bantuan kepada mereka. Dalam rangkaian 25 hari Natal ini, sungguh kita diingatkan bahwa hari demi hari, saat ini kita sudah masuki tanggal 23 hari, dan esok adalah malam Natal, di mana Kristus lahir untuk kita, menjadi sama dengan kita, manusia yang berdosa. Biarlah rasa syukur kita nyatakan, kita ungkapkan dengan menyatakan, siapakah sesamaku manusia. Bacaan kita sudah jelas mengatakan, perbuatlah itu, dan itulah sesama kita manusia. Kristus hadir karena manusia yang berdosa. Biarlah sukacita Natal itu kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita hari demi hari, sehingga orang melihat kita bahwa kita adalah milik Kristus, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Siapakah sesamaku manusia? Ketika kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, itulah yang orang lain lihat dalam kehidupan kita. Selamat menyongsong Natal. Tuhan memberkati kita.
Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa untuk pergaulan di lingkungan kita. Kita bertetangga, biarlah kita menjadi teladan atau contoh bagi tetangga kita. Untuk kita saling tegur sapa, mengenal satu dengan yang lain. Kita juga mendoakan pokok bagi bangsa dan negara kita dalam menangani pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Kami bersyukur untuk kehidupan di lingkungan rumah kami. Kami bersyukur untuk menjadi tetangga yang baik bagi sekitar kami. Kami juga bersyukur untuk setiap orang yang mengenal kami. Biarlah melalui hidup kami nama-Mu dimuliakan. Jadikanlah kami menjadi tetangga yang baik ya Tuhan, ramah, menyapa satu dengan yang lain. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, mampukan kami untuk menyatakan cinta kasih-Mu bagi lingkungan sekitar kami, bagi tetangga kanan kiri kami, sehingga melalui hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk vaksin, untuk menangani pandemi ini. Ya Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Rencana demi rencana yang sudah direncanakan oleh pemimpin-pemimpin kami, Engkau memberkati sehingga pandemi ini boleh berlalu. Kami berdoa untuk opa, oma. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan sukacita kepada mereka, berikan kesehatan dan kekuatan. Biarlah tangan Tuhan selalu menuntun dan menolong. Kami berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu yang berulang tahun. Kasih-Mu senantiasa memberkati. Engkau memberikan 1 tahun kembali. Terima kasih untuk hari-hari yang sudah mereka lalui. Tangan Tuhan menolong dalam suka maupun dalam duka. Biar tahun-tahun ke depan yang mereka jalani, mereka tetap beriman kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami dalam rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan senantiasa menolong kami. Tangan Tuhan senantiasa memberkati kami dalam pergumulan kami, dalam setiap masalah yang kami hadapi. Kami sungguh percaya ada anugerah dan berkat-Mu di setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hari demi hari dalam memasuki menjelang perayaan Natal. Kristus hadir. Mampukan kami untuk menyatakan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, usaha yang kami lakukan, pergaulan hidup kami dengan orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Biarlah mereka mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Kepadamu kami mengucap syukur dan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab
umat Tuhan yang terkasih, mari kita mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk mewartakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Tetaplah bersuka cita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama kembali memuji nama Tuhan dari KJ 573, bait yang ketiga hingga ke yang 4. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Surgawi pemberi karunia. Puji Bapa Surgawi pemberi karunia. Puji Roh pemersatu dalam kasih Baka. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa.